Tidak terlalu bagus jaringan di lokasi ini pemirsa. Mohon maaf karena di kadang-kadang karesan. Ya, mari kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa di surga, Allah yang mempunyai hidup dan kehidupan kami. Kepadamu pada saat ini kami telah memberikan ungkapan syukur kami kepadamu, yang kami tahu bahwa itu semua berkat kasih dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh memberikan apa yang ada pada kami, baik melalui tumbi, melalui natura, bahkan persembahan hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan tetap memberkatinya, memberkati apa yang telah kami persembahkan, dan memberkati yang masih ada pada masing-masing kami, sehingga kami boleh melakukan akan firman Tuhan dan selalu kami memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan rukun keluarga Al-Fatihah Desi yang sudah memberikan juga persembahan syukurnya karena Tuhan telah memilih menyertai di dalam prosesi pimpinan sehingga karena Tuhan memberkati dan memberkati memberikan pemikiran tentang pertumbuhan yang baik, sehingga di dalam pertanyaan, di dalam kehidupan yang Tuhan masih berdayakan, masih berikan boleh bertumbuh dan berkembang sehingga bertumbuh dengan kehendak Tuhan. Amin. Dari Robi. Oh, terus. Mangkem. Siang, siang. Iya. juga berikut pembacaan kita Yehezkiel pasal yang ke-17 ayat 22 hingga 24, surat 2 Korintus pasal 5 ayat 6 hingga ayat yang ke-17,
dari Injil Markus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-34. Marilah kita berdoa. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Kami menaikkan rasa syukur kami untuk kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kami. 16 hari perjalanan hidup kami di bulan yang baru ini Tuhan, dengan segala suka duka yang terjadi di dalamnya, kami mengamini bahwa Tuhan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini Engkau memungkinkan kami boleh hadir di tempat ini, bertemu satu dengan yang lain, saling menyapa, berbagi kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau yang melihat kedalaman hati setiap kami. Setiap kami memiliki kerinduan untuk terus disegarkan oleh kebenaran firman-Mu yang akan menolong kami, menopang kami menjalani hari-hari kehidupan. Tuhan, biarlah Engkau urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, mengurapi jemaat-Mu, sehingga bersama-sama kami boleh mendengar, memahami, mengerti, menerima, serta memperlakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap keadaan kehidupan kami. Kami sadar benar siapakah kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Kami manusia lemah dan terbatas oleh karena banyaknya dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon pengampunan Tuhan berlaku atas kehidupan kami, supaya kami boleh layak menerima berkat-berkat Tuhan lewat pemberitaan firman pagi hari ini. Bersabdalah ya Allah, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan sabda kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kita Tuhan. Pembacaan kita yang pertama dari Yeskiel pasal 17 ayat 22 hingga ayat 24. Yeskiel pasal 17 ayat 22 hingga ayat 24. Ayat 22. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari puncak pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku mematahkan dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda, dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan yang berbulu bersayap tinggal di bawahnya. Mereka bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku Tuhan merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang layu kering bertaut kembali. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan membuatnya. Demikian pembacaan yang pertama. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, bacaan kita yang kedua terambil dari 2 Korintus pasal ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat.
Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang dan hati kami nyata juga demikian yang berperbankan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi pada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk mendengarkan kami, supaya kamu dapat menghadap orang-orang yang bergagah dalam Maria dan bukakan batinnya. Sebab kami tidak merasa sendiri, hal ini adalah nama-nama Allah, dan jika kami merasa sendiri, hal ini adalah untuk kepentingan kami. Sebab kasih Kristus yang mengasihani kami, karena kami mengerti bahwa kasih orang sudah mati untuk seseorang, maka mereka semua sudah mati, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi siapa yang berada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian bacaan yang kedua, kita menyanyikan haleluya. Injil Markus pasalnya yang ke-4, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam. Yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin.
Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat berjumpa di Jemaat Geni Kira. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kita waktu kesempatan dan menikmati kehidupan di hari yang ke-16 di bulan 6 ini. Hidup karena percaya. Belana Bumingka Kapatunganan. Bapak Ibu, waktu kecil saya sering berteriak ketika melihat pesawat. Pesawat, ambil nak. Ya, mungkin juga Bapak Ibu pernah mengalaminya ketika masih kecil. Kita melihat ke langit dan pesawat itu ada dan kita teriak, ambil nak. Ambil nak. Seakan-akan kita, Bin Nasing. seakan-akan teriakan kita itu didengar. Kepala bin Nasing. Tuh, biasa Untuk digotong. pertama kalinya saya merasa bahwa pesawat itu kecil. Bilang ke begitu. Saya melihat ke atas. Kepala bin Nasing. Tapi untuk pertama kalinya saya menginjakkan kaki di pesawat dan saya tidak mau menghilangkan momen itu. Karena pesawat itu besar sekali. Kepala bin Nasing. Eh, kejuan dulu aku mau kepala aku poy aku. Untuk menentunya pun kita tidak akan bisa. Sebab pertanyaan besar. Apa yang saya pikirkan itu dari hati itu. Apa ya? Apa? Dalam peti sama lentir pesawat mo. Duduk kami. Nomor lagi nanti Ibu Pendeta. Mengontir kepala. Mengontir kepala. Juga di sisi yang lain, ketika kita melihat sesuatu kita bertanya, apa yang ada di kejauhan? Apa yang nampak dari sana? Dan apa itu? Kadang-kala sebagai manusia biasa kita mau melihat segala-galanya dari sudut pandang kita. Karena ya kita Apa kamu ikut kalian duduk kepala? Eh? saya bisa menghitung sekali orang yang ada dalam gereja. Kalau bukan 5-8 majelis gereja, plus keluarga sampai 20 orang, hanya itu. Tapi Bapak Ibu, kalau kita menerawang ke tempat resepsi, mana tete ruang, jauh bikin apa maroko. Boleh aslinya pengantin datang kalau di gereja. Tapi entah kenapa dan mengapa kita di apa bahasa Koreanya. Tapi kulai dulu male maroko jokondo daripada male di gereja. Apakah itu realita? Jawablah Bapak Ibu masing-masing. Nah kalau hari ini dikira ini pemberkatan perdana saya selama hampir 2 bulan lebih di tengah-tengah jemaat. Tadi ketika Bapak Ibu sudah mulai memasuki ruang gereja dan di luar sana, saya justru berpikir sebagai hamba Tuhan, kenapa orang tidak memikirkan ini dari dulu? Bahwa untuk masuk dalam sebuah rumah tangga yang baru, bukan acaranya yang penting, tapi ketika duduk bersama keluarga seperti ini, bersama-sama dikuatkan dan disegarkan kebenaran firman Tuhan. Apakah Bapak Ibu akan melihat Nipa dan John akan bahagia ke depan? Belum tentu Bapak Ibu. Kenapa? Kita hanya ingin melihat sesuatu yang sempurna. Tapi Bapak Ibu, perjalanan kehidupan Nipa dan John akan ditentukan oleh dirinya dan kedekatan dengan Tuhan. Kebahagiaan mereka akan ditentukan oleh setiap
bingung mau lihat yang bagaimana. Kehadiran Bapak Ibu dan saya menjadi penopang bagi mereka. Kita tidak bisa melihat bagaimana masa depan mereka berdua. Tapi satu hal yang pasti, dalam doa dan harapan kita akan menyaksikan bahwa mereka akan bahagia ketika mereka mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasih Tuhan, pembacaan hari ini berbicara tentang hidup karena percaya. Hidup karena percaya. Biasa bang udah karami, nah kau tahu, kumba susi lagi patungan tua apa nanti yang ditiro tu bukti. Dia tu bukti, dia tu pamanas sakit, namanya di patungan tua apa. Kalau tidak ada buktinya, nah Bunda tahu mah kadang-kadang bang, ya sedikit lagi pemilihan, entah pemilihan apa ke depan. Dengan segala umbaran janji yang akan diutarakan, tapi kemudian perjalanan kehidupan janji tinggal janji Bapak Ibu. Dan kemudian orang akan mengatakan bukti nama padasa. Karena apa? Sesuatu yang dilihat Bapak Ibu. Hidup karena percaya. Pertanyaannya, sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan? Sejauh mana kepercayaan kita kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupan ini? Adakah di antara kita yang sudah pernah melihat Tuhan? Adakah di antara kita yang sudah pernah bermimpi turun dari sorga, pergi ke sorga dan bercakap-cakap dengan Tuhan? Tapi saya mau katakan begini, saya pribadi dan kita semua mungkin saja sampai detik ini tidak pernah melihat sosok Yesus. Tapi kenapa kita sampai hari ini tetap setia mempercayakan hidup ini kepada Dia? Toh Dia tidak dilihat. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Memang kita tidak melihat sosok Tuhan, tapi saya dan Bapak Ibu merasakan hadirnya Dia. Mengalami Tuhan, Bapak Ibu, bukan berarti Dia harus menikmati Tuhan, bukan berarti sama seperti ketika kita ingin makan. Dan kalau kita tiro kande, kami nikmati pagi ko bang, kutiro-tiro bang mo, jia atau kutiro-tiro bang mo tekan jeda ko dem papi yang udah aku, ditiro-tiro bang mo to na jia ki. Pasti tidak Bapak Ibu. Kita ambil papi yang itu, makanan itu, mencicipinya. Dak dua, paling pak tusang sendok patansia. Di ko aero-roko teh. Boleh ke masa saya kita kan di rumah di kuamin tuh rokok teh sampai betul-betul kita merasakan kenyang baru kita berhenti. Biasa tuh semuanya waktu tuh beli juga tigo rokok pada mana aku aja ya kita ya pada tigo rokok banyak tuh itu soal Bapak Ibu. Tapi untuk soal Tuhan, saya pribadi dan kita semua tidak akan tidak bisa Bapak Ibu. Kita hidup oleh kepercayaan kita kepadanya, sehingga sampai hari ini saya dan kita semua terus datang ke gereja, bersekutu, melayani dan seterusnya. Kalau kita tidak mengalami Tuhan, apa gunanya? Kalau hanya untuk mengatakan bahwa kutiro Tuhan Pak, apa gunanya Bapak Ibu? Karena sampai kapanpun kita tidak akan pernah melihat sosok gambar atau kalender. Itu versi kita dunia. Mau itulah Tuhan Yesus gondrong, mas sepatu mas sandal anti kermen, tali, bayu busa, belum tentu. Itu hanya imajinasi orang barat. Bayangkan kalau imajinasi orang Toraja masuk si cara pun Yesus. Saya tidak tahu. Bayangkan. Yang berikut Bapak Ibu, itu karena percaya. Untuk dipersatukan di dalam Kristus. Kebenaran firman Tuhan 2 Korintus menjadi bahan utama kita di sepanjang minggu ini Bapak Ibu. Paulus mau menegaskan bahwa setiap orang hendaklah mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Allah. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut
sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, baik itu hidupnya baik ataupun jahat. Bayangkan, hidup oleh percaya, hidup karena percaya. Mau mengatakan kepada saya dan kita semua, Bapak Ibu, kerjakan keselamatan keseharian kita dibutuhkan kepercayaan yang sungguh, tidak setengah-setengah. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengatakan, "Jo pergi gereja tuh namanya tapatohan tupong matua. Jo pergi gereja tuh tamane mapasare lawan tupong matua." Kalau di dunia kerja kita, kalau di kehidupan kita sehari-hari, ini dunia lampi kilino. Jo pergi gereja tamane patohan tupong matua. Untuk mempercayakan hidup kepada Tuhan juga tidak seperti saya percaya kepada Tuhan. Maka ketika saya jalan di tengah jalan raya, saya akan berjalan di tengah. Pun kalau ada mobil yang lewat, motor yang lewat, karena saya percaya Tuhan pasti akan selamatkan saya. Ya, coba kita bayangkan ini Bapak Ibu. Joki tanggal lalam, bendan, ditandemang membuat trek, jomai, oto jomai, sabari kok kupatongan tuh pematua. Inalah diselamatkan dah buang matua. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah, kupatongan lu mesti buang matua. Sekalipun lewat di mobil, inang teh enalakan nana. Apa yang terjadi? Rumah sakit leh. Untung kalau rumah sakit. Kalau tanah. Hanya karena apa? Hanya karena kita mengandalkan kupatongan, tupuang matua. Kepercayaan kepada Tuhan, Bapak Ibu, harus juga lewat tindak nyata kita, lewat usaha kita, lewat pemahaman kita, bahwa kepercayaan itu tidak hanya sekedar di bibir, bahwa apapun yang terjadi atas kehidupanku, aku mempercayakan sepenuhnya kepada Dia. Sehingga apapun yang terjadi, biarlah Tuhan yang urus, tidak Bapak Ibu. Yang mengurus kehidupanmu adalah dirimu. Lewat apa? Lewat engkau mengalami Tuhan. Tuhan memberikan akal budi pemikiran kepadamu untuk mempertanggungjawabkan kepercayaan itu. Logika dan perasaan harus sinkron Bapak Ibu. Untuk memiliki kepercayaan kepada Tuhan, tidak semuanya harus sesuai dengan logika kita. Juga tidak hanya dengan perasaan kita, tapi logika dan perasaan harus berjalan bersama-sama. Sebab Buddha tahu tidak mau percaya kepada Tuhan karena selalu berpikir logika. Ada juga orang yang selalu perasaan tanpa berpikir. Yang terakhir, hidup karena percaya. Saya sungguh percaya John dan Ipa. Untuk perjalanan kehidupan ke depan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupan John dan Ipa ke depan. Tapi hari ini, kebenaran firman Tuhan mau menegaskan pada rumah tangga yang baru ini, bahwa ketika hidupmu bergantung sepenuhnya kepada kepercayaan kepada Tuhan, maka entah suka duka yang engkau akan hadapi nantinya dalam rumah tanggamu, di sana ada Tuhan. Setiap kita yang merencanakan rumah tangga yang baru, kita merencanakan, kita rancangkan, kita atur sedemikian rupa, tapi perjalanan kehidupan kita tidak tahu. Bapak Ibu, 5 tahun, 11 bulan, 13 hari, saya pernah bermimpi di tanggal 30 bulan 1 2016, itu tanggal pernikahan saya. Saya berharap saya akan melihat anak cucuku nantinya besar dalam pangkuan saya. Tapi 5 tahun, 11 bulan, 13 hari, hanya itu waktu yang Tuhan percayakan bagi saya bersama dengan suami. Artinya apa? Saya tidak pernah memikirkan Bapak Ibu. Belum
kehilangan suami saya. Padahal harapan saya, impian saya akan berbahagia sampai memutih rambut saya dengan suami. Pernikahan kita seperti itu. Kita tidak tahu singkat atau panjangnya perjalanan rumah tangga. Tapi satu hal yang pasti, dalam membina bahtera rumah tangga seperti ini, kita punya iman, kita punya kepercayaan bahwa apapun yang akan terjadi nanti, ada Tuhan di dalamnya. John dan Nipa kurang lebih hampir 3 tahun mereka menjalani hubungan itu. Dalam perkenalan mereka, dalam suka duka perjalanan yang mereka lewati selama ini, LDR. Nah, mereka melewati tahap demi tahap pada satu komitmen bahwa mereka mau memasuki kehidupan rumah tangga yang baru. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Tapi satu harapan mereka percaya bahwa ketika mereka sungguh mempertaruhkan kehidupan rumah tangga mereka kepada Tuhan, apapun yang akan terjadi, mereka akan jalani. Yang berikut, John dan Nipa. Ketika nantinya kalian telah resmi menjadi suami dan istri, bukan berarti kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera akan selalu mewarnai kehidupan rumah tangga kita. Itu memang impian setiap orang, bahwa ketika kita menikah, kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera, kelimpahan akan menjadi bagian kehidupan kita. Tapi realitanya Bapak Ibu, ketika kita memasuki kehidupan rumah tangga yang baru, kadang-kala keceriaan itu akan hilang. Kebahagiaan juga akan memudar. Perselisihan, kesalahpahaman, pertengkaran akan mewarnai kehidupan rumah tangga. Tetapi bukan berarti bahwa tidak ada Tuhan di dalamnya. Dalam pastoral nikah bersama dengan kedua saudara kekasih, saya katakan, pun kalau ada pertengkaran yang terjadi di dalamnya, kesalahpahaman yang terjadi di dalamnya, libatkan Tuhan. Dan percayalah, hidupmu akan bahagia. Sebab kebahagiaan Bapak Ibu tergantung dari kita yang menciptakannya. Kebahagiaan tidak bersumber pada apa yang kita miliki. Kebahagiaan tidak bersumber pada apa kata orang tentang kehidupan rumah tangga kita. Tapi kebahagiaan sebuah rumah tangga bersumber pada apa kata Tuhan. Hidup karena percaya. Teruslah percaya Bapak Ibu, bahwa apapun yang terjadi atas kehidupan kita, Allah sanggup menopang dan menolong kita. Kembalilah dalam perjalanan kehidupan kita masing-masing. Yang berencana untuk menikah, yang sudah menikah dan mempertahankan rumah tangganya sejauh ini, mari terus mempercayakan hidup kepada Dia, bahwa Dia sumber kebahagiaan, sumber kesetiaan dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Teruslah hidup dalam kepercayaan. Amin. Firman Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang telah menopang kehidupan setiap kami. Engkau sendiri Tuhan yang akan menolong setiap kami untuk terus memegang kepercayaan kami kepadamu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dalam perjalanan kehidupan setiap kami, tetapi kami mau terus percaya. Kami terus mau hidup di dalam Engkau, dimeteraikan kebenaran firman-Mu di hati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, berturut-turut puji-pujian dari PKBDT Jemaat Lilikira, kemudian jemaat puji-pujian dari Jemaat Lilikira.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam akta khusus pemberkatan perkawinan saudara kekasih kita John Padandi dan saudari Marni Nipa Mangambe. Dengarkanlah sekarang sabda Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi dan yang telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tuhan bersabda, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan membuat penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, janganlah saudara-saudara meragukan apakah nikah itu berkenan kepada Tuhan. Sabdanya memberitakan kepada kita sendiri telah menjadikan untuk manusia yang pertama seorang perempuan dan sudah membawa kepadanya untuk menjadi istrinya. Dengan itu Allah hendak menyatakan kepada kita bahwa juga sekarang Ialah yang menghubungkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Yesus Kristus yang menyebut dirinya sendiri mempelai jemaatnya dengan menghadiri pernikahan di Kana telah menunjukkan dengan berkat-Nya bahwa Ia sedia menolong orang yang menikah. Allah telah menjadikan laki-laki dan perempuan begitu rupa supaya sama-sama akan membentuk suatu persekutuan yang kuat dan benar di dunia ini. Dengan demikian mereka akan berdiri tegak dan kuat dan benar di tengah pencobaan hidup. Mempelai laki-laki dan perempuan dalam nikah, Allah mempertanggungjawabkan kepada kita tugas yang harus diterima dengan penuh tanggung jawab, yakni dengan membentuk keluarga. Sebab itu hendaklah kamu mendidik anak-anak yang dikaruniakan kepada kamu dalam pengenalan yang benar dan takut akan Tuhan. Jikalau sekalipun dalam nikah kamu akan menanggung salib dan akan menuai untung malang dalam dunia yang telah dirusakkan oleh dosa, percayalah bahwa dalam Tuhan terletak perjanjianmu dalam Kristus. Hendaklah kamu mengetahui bahwa Allah menghendaki supaya kamu hidup menurut sabdanya, mengabdi kepadanya dengan keesaan percaya, dan bekerja sama dalam pengasihan serta tolong-menolong dalam keperluan. Kedua, saudara kekasih, saya persilakan untuk berdiri. Mempelai laki-laki John Padandi, hendaklah engkau mengasihi istrimu dengan kasih yang benar, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Selaku kepala keluarga, hendaklah engkau memberi hormat yang patut kepadanya, menghiburkan, melindungi dan menolong dia. Hendaklah engkau melakukan pekerjaanmu dengan setia dan menolong yang berkekurangan untuk kemuliaan Allah. Mempelai perempuan saudari Marni Nipa Mangambe, hendaklah engkau mengasihi suamimu sebagaimana engkau dikasihi oleh Yesus Kristus, supaya engkau menjadi contoh dalam melayani dengan kasih. Hendaklah engkau setia mendampingi suamimu dan memberikan tempatnya yang patut selaku kepala keluarga. Hendaklah engkau mengerjakan kewajibanmu, memelihara rumah tangga dan selalu berdoa supaya dalam rumahmu nama Allah dipermuliakan. Sebab itu, saudara John Padandi dan saudari Marni Nipa Mangambe, hendaklah kamu takut akan Tuhan dan carilah damai dan anugerah daripadanya senantiasa dalam doa dan membaca Alkitab bersama-sama. Berbahagialah barang siapa yang Tuhan dan yang berjalan pada jalannya, di mana ada kasih, kesana Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya.
kesempatan untuk berjabat tangan dan menjawab pertanyaan berikut di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saudara John Padandi, mengangkat engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudari Marni Nipa Mangambi yang tangannya engkau pegang menjadi istrimu. Karena itu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malam, dan hendak memeliharakan dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada istrinya. Apa jawab saudara John Padandi? Apakah saudara mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Saudari Marni Nipa Mangambi, mengakukah engkau dengan sungguh di sini di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa engkau telah menerima saudara John Padandi yang tangannya engkau pegang menjadi suamimu? Karena itu, engkau tidak akan pernah meninggalkan dia, dan bahwa engkau mengasihi dia dalam untung atau malu, dan memelihara dia seperti seorang Kristen yang setia harus berbuat kepada suaminya. Apa jawab saudari Marni Nipa Mangambi? Apakah saudari mengaku? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Taruhlah dalam ingatan kamu firman Tuhan ini, yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu, saya jemput kita berdiri. Mazmur 134 ayatnya yang ketiga. Dari duka. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, di tangan saya
ada cincin emas, tak berawal dan tak berujung, menjadi tanda cinta John dan Nipa, bahwa sungguh-sungguh cinta kasih mereka murni, dan dalam kemurnian cinta mereka ada Tuhan di dalamnya. Saudara John, ambillah cincin ini dan kenakan pada jari istrimu. Ambillah. Saudari kekasih Nipa, ambillah cincin ini dan kenakan pada jari suamimu. Silakan. Dua insan.
Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau bukan karena kedua orang tua terkasih, John dan Nipa, maka sejauh ini mungkin John dan Nipa akan kehilangan arah dalam menjalani kehidupan masa muda. Tetapi dalam keterbatasan kedua belah pihak keluarga, mereka sungguh mengamini bahwa ada Tuhan yang akan tetap menopang Nipa dan John. Sebagai tanda kasih dan terima kasih dari John dan Nipa, mereka akan menyatakan ungkapan terima kasih kepada kedua orang tua diiringi solo.
Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, Alkitab dan surat nikah akan diserahkan oleh majelis gereja. Disilakan. Terima kasih. John dan Nipa, silakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, inilah kedua saudara kekasih kita, John Padandi dan Marni Nipa mengambil. Hari ini telah sah menjadi suami dan istri. Mari bersama-sama kita topang mereka, kita dukung mereka, kita doakan mereka sehingga mereka menjadi rumah tangga yang senantiasa diberkati Tuhan. Doa dan harapan kita bersama bahwa kebahagiaan akan tetap menjadi milik mereka berdua. Terima kasih, silakan menghadap kembali. Marilah kita berdoa. Tuhan pohon kehidupan dan pengasihan kekal, kami bersyukur kepadamu sebab mereka ini, John dan Nipa, penuh dalam kasih untuk mempersatukan hidupnya. Oleh sebab di luar pertolongan Tuhan, mereka tak dapat berbuat apa-apa. Maka kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberikan kepada mereka Roh Kudus untuk memimpin mereka dalam rumah tangga segenap hidupnya. Tolong mereka supaya dengan kepercayaan mereka sungguh-sungguh bersandar pada pemeliharaan Tuhan. Karuniakanlah mereka anugerah-Mu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, supaya mereka memegang teguh janji mereka itu. Kami mohon doa ini dalam